Jangan menerima salaman orang dalam keadaan duduk, kesopan itu. Kita tahu bahwa attitude, ya perilaku, akhlak, kesopanan itu bagian dari sukses. Jadi saya selalu mengatakan, ya berkali-kali mengatakan, kalau mau sukses, jaga akhlakmu, jaga perilakumu, jadilah orang yang sopan, jadilah orang yang menyenangkan. Kali ini saya akan membagi tips ya bagaimana kita bisa menjadi orang yang menyenangkan. Simpel-simpel aja, tapi kadang-kadang kita tidak pernah sadar kalau itu tidak sopan. Itu persoalan, terutama untuk anak-anak milenial, Gen Z, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kalau ada orang ngajak salaman, usahakan berdiri. Jangan menerima salaman orang dalam keadaan duduk, kesopan itu. Ya, apalagi kepada orang yang lebih tua. Saya ini sehari mungkin orang yang mau bersalam sama saya ratusan. Saya duduk di kafe, kemarin saya di Bandung gitu, duduk aja orang datangin. Ya mengatakan bahwa Pak Ilmi, saya nonton videonya keren-keren Pak Ilmi, apa inspirasi saya dan sebagainya. Capek juga ya, saya harus senyum, saya harus menerima salaman mereka. Dan saya udah bilang, saya aja mengatakan kalau menerima salam, ya jabat tangan itu usahakan kita berdiri, jangan duduk itu nggak sopan ya. Jadi menurut saya itu harus diperhatikan. Nomor 2, kalau kita ditraktir, saya pernah ngomong ini, saya hanya ngomongin aja, kalau kita ditraktir, upayakan untuk tidak menghabiskan potongan terakhir, sisakan dikit lah, biar nggak kelihatan lapar banget, biar nggak kelihatan maruk banget. Di Indonesia dan di banyak tempat juga begitu tuh, kecuali di China, nanti saya akan cerita. Jadi sekali lagi, secara umum terutama di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia, jangan menghabiskan potongan terakhir, sisakan dikit aja. Walaupun waduh kayaknya enak banget gitu. Ya, tapi ada beberapa suku yang ada beberapa tempat yang mengatakan kalau kita habisin itu keren. Kenapa? Karena kita menghargai orang yang memberi. Enggak semua begitu. Kecuali kita diajak ke rumah. Kalau diajak ke rumah, bukan ditraktir nih, kita habiskan. Itu adalah apresiasi untuk yang mengundang kita. Apalagi yang masak, si ibu langsung tuh, ya istrinya langsung, wah enak banget ibu, saya mau nambah-nambah nih. Kalau nggak malu, saya minta lagi nih. Atau boleh bawa pulang. Itu adalah komplimen, itu adalah pujian yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita, apalagi di business meeting gitu, kalau kita ditraktir, diundang, saya menganjurkan untuk tidak menghabiskan the last bite. Nomor 3, pernah saya bilang, ini penting. Kalau kita ditraktir nih, upayakan kita memesan makanan menu yang paling murah ya, atau minimal ya jangan sampai memesan makanan atau apa pesanan yang lebih mahal dari orang yang menraktir. Yang traktir mesennya tahu, ikan, kita wagyu gitu. Itu salah itu ya. Anda kalau dalam bisnis ditraktir dan kita pesan yang lebih mahal dari yang mengajak kita makan, apalagi posisi kita di bawah tuh, selesai. Wah, ini orang tidak tahu respect, tidak tahu menghargai orang ya. Jadi sekali lagi, kadang-kadang dengan cara makan aja kita tuh dites loh. Kita tuh dites ya. Kadang-kadang banyak sekali deal bisnis nggak jadi karena cara makan kita yang salah. Bersuara, bersendawa, gitu. Itu nggak sopan. Atau suara suara sendok garpu yang terlalu kenceng, itu juga nggak sopan. Belepotan, itu nggak sopan. Banyak hal. Malah ada, kalau kita berbisnis dengan orang-orang dari China tertentu, ikan itu ya nggak boleh dibalik. Jadi kalau daging ikan masih banyak di bawah, upayakan, itu ada caranya tuh ngambil. Jadi itu hal-hal kecil yang harus kita perhatikan ya. Dan berikutnya, kalau kita nggak diundang nih, jangan datang. Karena jangan-jangan kita tuh memang sengaja tidak diundang. Ini lagi teman nih ngomong berlima, ya. Wah, teman kita, lo diundang nggak? Kita kesana keren. Dan tiba-tiba, gue ikut dong. Kita itu belum tentu diundang. Apalagi bilang lagi, itu yang ngundang itu teman saya. Pasti dia oke gue datang. Belum tentu. Karena mungkin Anda disengaja untuk tidak diundang. Apapun alasannya. Mungkin kita tuh pribadi yang menyebalkan. Atau mungkin ada sesuatu yang mereka bahas yang kita tidak perlu tahu. Ya udah, berapa tuh tips-tips? Kecil-kecil ya. Nomor berikutnya, ya saya tahu sekarang era digital, pembayaran digital. Kalau kita di China ya, wah WeChat Pay, Alipay harus tuh. Tapi upayakan di negeri yang paymentnya semua sangat digital, upayakan pegang cash sekecil apapun. Karena kadang-kadang ada miss tertentu tuh, tiba-tiba jaringan internetnya nggak jalan, ya dan sebagainya ya. Jangan kita ngerepotin orang karena kita ingin membayar, udah terpakai jasanya, ternyata digital kita tidak jalan ya, karena itu tidak bagus, itu akan nggak oke lah itu ya. Dan terakhir, selalulah berpakaian yang
pantas. Anda boleh berpakaian santai, tetapi pantas. Ya, untuk perempuan jangan juga terlalu terbuka, yang pantas lah. Jadi itu penting karena berpakaian itu adalah bagian dari menghormati orang, dan pantaskanlah pakaian kita sesuai dengan occasion-nya. Ya, itu juga penting. Jangan sampai saltum, jangan sampai salah kostum. Ya, kalau acara kematian itu beda cara berpakaiannya. Kalau pesta ya pakaian pesta lah. Jangan Anda diundang pesta, pakaian kita itu berantakan. Ya, kalau casual, casual. Kalau Anda diundang, lebih baik tanya, saya ada dress code nggak? Berpakaiannya kayak apa? Karena itu penting. Kalau di acara yang jelas itu harus pakai batik, pakailah batik. Ya, kalau acara-acara resmi menurut saya yang lebih baik itu adalah batik panjang, tangan panjang. Kalau tangan pendek itu lebih casual. Ya, jadi menurut saya ini penting, hal-hal kecil, dan ini percayalah kadang-kadang menentukan sukses Anda.